Sayyidul Wujud, beliau adalah nur. Karena itu kata Imam Al-Baqir, ada beberapa keistimewaan Sayyidul Wujud yang enggak dimiliki oleh siapapun. Beliau menyebutkan ada 3. Beliau itu enggak ada bayangannya Rasulullah kalau jalan. Setiap orang jalan ada bayangannya. Kalau kita di sini kena cahaya di sini ada bayangannya. Sayyidul Wujud tidak ada sama sekali. Kata Imam Baqir, abadan. Karena memang beliau manusia, tetapi beliau adalah cahaya Allah. Kedua kata Imam, tidak lewat, tidak jalan dimanapun Imam Rasulullah kecuali batu dan tumbuh-tumbuhan mengucapkan Salamu alaika ya Rasulullah. Dan ketiga kata Imam Baqir, kalau beliau habis jalan satu tempat sampai 3 hari masih wangi tempat itu, enggak habis baunya. Sallallahu alaihi. Beliau disebut oleh Al-Quran sebagai nur. Ini yang saya ingin berhenti sedikit mengenai an-nur, bahwa beliau adalah cahaya, nur. Tadi kan kita baca dalam Simtud Durrah yang kita baca hadis Jabir, apa ciptaan Allah, nur nabiyika Muhammad sallallahu alaihi. Dari cahaya ini baru Allah ciptakan segalanya. Wa minhu tafarra'al wujud khalqan ba'da khalqin fima hadath wa ma taqadam. Rasul disifati oleh Allah sebagai nur, sebagaimana dalam ayat Al-Maidah, qad ja'akum minallahi nurun wa kitab. Nur, telah datang kepada kalian cahaya. Dan cahaya ini bisa dilihat. Beberapa istri-istri beliau meriwayatkan, kami kalau di malam hari mencari sesuatu nggak ketemu, begitu masuk Muhammad, semua kamar menjadi terang benderang min nuri Muhammad. Bahkan ahlul irfan mengatakan dengan riwayat-riwayat yang mereka terima, di hari kiamat ini tidak ada matahari wala semua. Hari kiamat akan nampak keindahan bijamali nuri Muhammad. Akan terang benderang di saat itu bijamali nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'akum minallahi nur, telah datang pada kalian cahaya, wa kitab. Tapi ketika Allah bicarakan cahaya ini, kita ingin berdiri sebentar. Berapa saat mungkin pernah kita kaji sebelumnya. Kalau kita bicara cahaya, maka sumber cahaya itu adalah Allah. Karena itu Allah menamakan Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi ila akhirah. Tidak ada cahaya kecuali dari cahaya Allah. Allah nurus samawati wal ard. Sayyidul wujud sallallahu alaihi wa alihi nur. Dalam Al-Quran menamakan beliau nur. Terus kitab yang beliau bawa juga nur. Allah menyifati Al-Quran, wa anzalna ilaika nuran wa anzalna ilaikum nuran mubina. Nabinya nur, kitabnya nur. Dari mana semua ini? Nur min nurillah. Terus karena beliau ini sumber cahaya, sampai Allah menjamin, Allahumma shalli, siapa yang berselawat kepada beliau akan dimentaskan oleh Allah dari kegelapan menuju cahaya. Huwallazi yusalli alaikum, ketika Allah sebutkan bahwa Allah berselawat, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Begitu kita menyebut an-nur, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, Allah lepaskan kita dari kegelapan menuju. Limadha? Karena kamu menyebut nur Muhammad. Allah nurus samawati wal ard, Muhammad nur, Qurannya nur, dan Rasulullah diutus oleh Allah tujuannya apa? Litukhrijan nas minadh-dhulumati ila nur. Kamu diutus untuk mementaskan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Kalau beliau sumber cahaya karena diberi oleh Allah, pasti pemilik cahaya adalah Allah, tapi beliau adalah cahaya yang dibawa cahaya.
beliau ingin mengajak menuju pada cahaya, yang menyebut nama beliau untuk berselawat dimasukkan dalam cahaya. Ajib. Sallallahu alaihi wasallam. Karena itu siapa yang lebih dekat kepada beliau lebih banyak cahayanya. Siapa yang lebih dekat pada beliau akan lebih banyak cahayanya. Dan sebaliknya, siapa yang jauh dari beliau dekat dengan kegelapan. Orang kalau jauh dari Rasulullah, gelap dalam semua sepak terjangnya. Yang menyebabkan orang bisa kena hidup dalam cahaya, dalam keterang benerangan, kalau dekat dengan sumber cahaya ini. Tambah banyak dekat, tambah banyak cahayanya. Seperti pohon ini. Kalau bahasa Al-Quran dalam surat Yasin, kamu yang melihat pohon yang hijau segar itu, situ ada api. Syajarat akhdar nar. Kenapa bukan yang kering? Enggak. Yang sudah kering kalau enggak meresap sinar dari sinar matahari banyak, dia enggak bisa ada apinya. Pohon itu tambah banyak menyerap sinar matahari, dia tambah banyak apinya kalau. Karena itu tambah tua banyak, tambah dia banyak. Kalau enggak, begitu juga siapa yang lebih dekat dengan Sayyidul Wujud, dia akan punya cahaya. Kita tidak heran kalau kemudian ada sosok manusia yang begitu dekat sama Rasulullah, bahkan disebut Rasulullah sebagai hatinya, sebagai jiwanya, belahan hatinya. Jangan kita heran kalau kemudian kelak di akhirat, untuk sosok yang paling dekat pada sumber cahaya ini, kelak di hari kiamat ketika seluruh penghuni mahsyar dibangkitkan, akan ada suara, ya ahlal jama'. Dalam riwayat lain, ya ahlal mahsyar, ghuddu absarakum fa inna Fatimah binta Muhammad tajuzus sirat. Wa ali Muhammad. Wahai penghuni mahsyar, pejamkan mata kalian. Kenapa? Fatimah putri Muhammad akan melewati sirat. Para ahli ulama menyebutkan, di akhirat nggak ada perintah, cuman ada balasan. Kok masih ada perintah? Pejamkan mata, pejamkan. Kenapa? Mereka menyebutkan saat itu Fatimah akan tampil dengan cahaya aslinya dan tidak mampu mata menatap cahaya itu. Dari mana cahaya ini? Karena beliau begitu dekat dengan Sayyidil Wujud Muhammad. Begitu mengambil begitu dari cahaya Sayyidil Wujud, itu cahaya beliau. Ada orang Sudan menulis kitab, judul kitabnya indah sekali. Karena dia mengenal kebenaran dan semua dari mengkaji sejarah Sayyidah Fatimah. Kemudian dia nulis kitab, nama kitab itu Binuri Fatimah Ihtadait. Dengan cahaya Fatimah aku memperoleh petunjuk dan hidayah. Allah sumber cahaya, Rasul disebut oleh Allah sebagai cahaya. Kitab yang turun pada Rasul cahaya. Tugas Rasul untuk mengentas manusia dari kegelapan menuju cahaya. Yang berselawat kepada Rasul akan dikeluarkan dari kegelapan menuju semuanya cahaya kalau sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ayyuhal ikhwah, semoga kita dijadikan orang yang mencintai Rasul, mengikuti Rasul, supaya bisa mampu menyerap cahaya ini. Kenapa? Nanti di hari kiamat yang sudah tidak ada matahari dan semuanya gelap gulita hari kiamat itu. Kalau mau dapat cahaya, ngambil dari sini. Di sana nggak ada. Yang bawa bekal dari sini cahaya, baru akan dapat cahaya di sana. Kalau enggak. Allah mensifati mengenai orang-orang yang mengikuti Rasulullah, beriman, mencintai, mengikuti, selalu dengan sumber cahaya ini. Allah sifati begini, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa imanihim. Nanti kamu akan menyaksikan kaum mukminin ketika dibangkitkan di hari kiamat, cahaya mereka mengelilingi mereka. Dari depan, belakang, semua dikelilingi cahaya kaum mukminin. Kenapa? Karena mereka telah mengambil cahaya itu saat mereka di dunia dengan mencintai dan mengikuti sumber cahaya Sayyidil Wujudi Muhammad. Yas'a nuruhum, cahaya mereka mengeliput semuanya. Silakan antum baca dalam surat Al-Hadid ini. Kaum mukminin bangkit dikelilingi cahaya.
Karena saat mereka hidup di dunia, hidup dengan sumber cahaya ini. Tergantung kita. Karena itu ketika Rasulullah ketika menyampaikan pahala selawat sekian begini sekian, terakhir kata beliau, terserah kamu akan perbanyak atau akan kurangi, terserah kamu, karena tambah banyak tambah kamu memiliki cahaya, begitu. Sementara kaum munafikin ketika dibangkitkan di hari kiamat, gelap gulita, gak punya cahaya. Karena itu di dalam ayat yang sama, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladzina amanu nzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Tadi kan kaum mukminin dibangkitkan dengan cahaya, kaum munafikin enggak punya cahaya, gelap. Sehingga aku akan menceritakan nanti kaum munafikin di hari kiamat begini, hei orang-orang beriman, berikan percikan cahaya kalian untuk kita, minta sedikit. Zaruna naktabis. Naktabis itu mengambil sedikit percikan, yang penting dapat cahaya. Zaruna naktabis min nurikum. Izinkan kami mengambil sedikit percikan cahaya kalian. Apa jawaban Allah? Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Kembalilah ke dunia, cari cahaya di dunia sana. Dan gak mungkin akan kembali ke dunia. Kenapa Allah sebutkan faltamisu di sana dunia? Karena kalau ingin dapat cahaya, ya kamu dekat di dunia dengan sumber cahaya Sayyidil Wujudi Muhammad. Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Kembalilah ke dunia, cari cahaya di sana. Kalau nggak ada cahaya di sana, maka tidak pernah. Dan cahaya yang dimiliki oleh Rasulullah ini cahaya yang Allah telah curahkan kepadanya mutlak. Yang ketika Allah menceritakan beliau ketika ketika beliau Mi'raj, beliau melihat cahaya demi cahaya, beliau saksikan semua itu. Mazaghal basar wa ma tagha. Ketika masuk ke arsy dan semuanya beliau menyampaikan. Kan kita baca riwayat ketika Jibril mengawal Rasulullah dalam Mi'raj. Setiap tempat kan bersama Rasulullah Jibril. Tiba-tiba satu tempat Jibril berhenti. Beliau berkata, "Ya Muhammad taqaddam." Muhammad silakan kamu maju. Kata Rasulullah, "Ya Jibril, afi mithli hadza yatrukul khalilu khalila?" Di tempat semacam ini seorang kekasih meninggalkan kekasihnya. Artinya mulai tadi kita bersama. Kenapa? Sekarang kamu katakan silakan kamu maju. La ya Muhammad. Lau takhattaitu khutwa lahtaraqtu. Kalau aku melangkah sejengkal saja terbakar aku. Ini tempat yang belum pernah dijangkau oleh siapapun sebelummu dan tidak pernah akan dijangkau siapapun setelahmu ya Muhammad. Jibril, a'zam malaikah, Ruhul Amin. La ya Muhammad, aku maju sejengkal terbakar. Rasulullah ini setelah itu Rasulullah menyebutkan dalam hadithul Mi'raj, fazajja biya, maka aku dimasukkan, aku melewati cahaya demi cahaya demi cahaya. Kenapa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi bisa masuk ke cahaya itu sementara malaikat Jibril yang diciptakan dari cahaya nggak mampu ke sana? Karena beliau Muhammad diciptakan dari cahaya itu, maka beliau bisa masuk. Nurun ala nur sallallahu alaihi wasallam. Kita sering ada cerita yang amat populer ketika kalau kita baca buku-buku mengenai fadhail pahala salawat, kita akan menemukan cerita ini amat populer. Katanya ada seorang anak melihat ayahnya meninggal, tapi ayahnya ini banyak melakukan hal-hal yang kadang-kadang menyimpang dari ketentuan. Saat ayahnya meninggal, anak ini menangis memang karena kehilangan ayahnya, tapi yang dia menjadikan nangis menjadi begitu keras, dilihat wajah ayahnya hitam gosong. Dia malu, tanda ayahku. Dia nangis. Dia sampai malu ingin menampakkan jenazah ayahnya depan orang lain. Tapi kemudian dengan tangisan dia mohon, dia tertidur. Dia bilang, aku seperti tertidur itu, aku melihat dalam mimpi, dalam aku menangis. Ada seorang yang datang memusat wajah ayahku. Kemudian setelah diusat dalam mimpiku, aku melihat wajah ayahku berubah. Tidak lama aku bangun aku cepat-cepat mau melihat wajah ayahku. Aku lihat ternyata berubah. Dalam mimpinya itu dia berkata, aku tanya, siapa engkau?
Aku adalah yang ayahmu yang selalu menyampaikan selawatnya kepada aku. Salah ala Muhammad wa ali Muhammad nur. Tambah kita berbanyak, tambah kita punya stok cahaya banyak. Adakah susahkah ibadah salawat? Tidak.